Halo guys, balik lagi sama gua Loki ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak juga. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Merat Albert chapter 5549. Di sini diceritakan batas bintang sekarang menjadi tulang punggung terpenting dari ras manusia. Dan istana surga tinggi juga terkenal, yang Kiao dan yang lainnya yang berasal dari Hing Heaven Palace juga sangat kuat. Jadi mereka secara alami dikenal oleh para pemburu ini. Banyak dari pemburu tersembunyi ini telah diselamatkan oleh tim istana surga tinggi. Menyadari bahwa ada sekelompok dari Hing Heaven Palace menyerang musuh, para pemburu tersembunyi tidak lagi ragu-ragu. Semuanya, jika kita tidak bertarung sekarang, kapan lagi? Sekelompok kecil pemburu mau tak mau melompat keluar. Pemimpin Orde ke-7 dari kelompok ini berasal dari kekuatan yang tidak diketahui. Dia berteriak keras dan memimpin teman-temannya ke depan, jelas ingin membantu. Mengandalkan pasukan mereka yang tersebar saja, mereka benar-benar tidak memiliki cara untuk menghadapi 100.000 tentara klan tinta yang kuat. Tetapi situasinya berbeda sekarang dengan dua master ras manusia Orde ke-8 dan 3 tim ras manusia yang sangat kuat. Jika mereka melangkah maju sekarang, mereka dapat membantu. Dia telah menunggu kesempatan ini selama berhari-hari, membunuh. Seseorang dengan cepat mengikuti. Dalam sekejap mata, beberapa kelompok kecil pemburu yang tersembunyi di balik bayangan muncul. Beberapa dari mereka mengangkat tangan dan berteriak. Niat bertarung mereka melonjak, sementara yang lain tetap diam. Niat membunuh mereka melonjak. Sungguh sekelompok idiot. Pemburu lain berteriak dengan getir. Untuk apa kamu berteriak? Bukankah lebih baik menyelinap dan memukuli mereka dengan tongkat? Orang ini jelas telah melakukan banyak hal licik, jadi dia cukup kesal dengan tim lain yang mengambil inisiatif untuk mengungkap keberadaan mereka. Mengatakan demikian, dia juga bergegas keluar. Mau bagaimana lagi, semua orang telah terekspos, jadi tidak ada gunanya dia bersembunyi. Dalam 10 nafas waktu yang singkat, 10% penuh pasukan klan tinta telah jatuh. Belum lagi Feng Ying yang merupakan Orde ke-8, jika regu lainnya dipenuhi dengan bakat dan memiliki banyak master Orde ke-7. Klan tinta di sini tidak memiliki tuan wilayah di pihak mereka. Tuan feudal adalah yang paling kuat di pihak mereka. Menghadapi master ras manusia ini, meskipun mereka memiliki keuntungan besar dalam jumlah, mereka hanya bisa dibantai. Ini bahkan dalam keadaan di mana semua orang terluka. Jika mereka berada di puncaknya, mereka hanya akan membunuh lebih cepat. Yang tidak bergerak lagi, dia perlu dengan cepat menemukan pintu masuk ke surga gua semesta dan membukanya sehingga dia bisa masuk dan menyembuhkan. Energi di sekitarnya sangat kacau, membuatnya sedikit lebih sulit bagi Yang Kai untuk menemukan gerbang. Namun pencapaian Yang Kai di Dao of Space luar biasa, jadi tidak sulit baginya untuk menemukannya. Beberapa saat kemudian dia secara kasar menemukan lokasi gerbang. Menemukan gerbang itu sederhana, yang perlu dia lakukan hanyalah mengaktifkan prinsip ruang dan membukanya dengan paksa. Dia telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya, jadi dia cukup akrab dengannya. Sebelum dia bisa membuka pintu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh. Hanya untuk melihat aliran cahaya mengalir di arahnya dari segala arah. Bahkan ada beberapa yang berteriak keras dengan niat membunuh pemburu. Yang dengan cepat sadar pemburu ini harusnya bersembunyi di bayang-bayang. Ketika mereka melihat pertempuran ini, mereka semua melompat keluar untuk membantu. Ada cukup banyak dari mereka, berjumlah lebih dari 1000. Ada begitu banyak dari mereka dan mereka semua memiliki kekuatan yang layak, cukup untuk membentuk garnison. Mereka tidak memilih untuk bergabung dengan salah satu pasukan besar. Mereka juga tidak memilih untuk melawan klan tinta di berbagai medan pertempuran domain besar, bukan karena mereka takut mati. Jika mereka benar-benar takut mati, tidak perlu menjadi pemburu. Bahaya yang akan dihadapi pemburu tidak kurang dari pertempuran di garis depan. Saat bertarung di garis depan, selama garis depan tidak runtuh, itu tidak akan terlalu berbahaya. Tetapi jika pemburu secara tidak sengaja bertemu dengan master klan tinta, itu pasti kematian. Hanya saja setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri. Beberapa orang lebih menyukai kehidupan yang mengasihkan seperti ini, sementara yang lainnya tidak terbiasa dengan pertempuran antara tentara skala besar. Ada juga beberapa orang yang merasa bahwa para pemburu dapat memperoleh lebih banyak sumber daya budidaya dan menjadi lebih kuat. Namun apakah itu bertarung di garis depan atau menjadi pemburu, mereka semua bertarung melawan klan tinta. Semuanya bekerja keras untuk masa depan ras manusia. Pada saat ini, di saat
dia dan Feng Yi memimpin 3 tim kecil untuk menyerang musuh. Para pemburu ini telah melompat keluar dari bayang-bayang. Sesaat kemudian, para pemburu mengembara dari segala arah ini bergabung dan pasukan klan Tinta menjadi semakin rentan. Pasukan 100.000 kultivator klan Tinta dengan cepat menurun. Yang tidak memperhatikan pembantaian di sekitarnya. Pada saat ini dia menggunakan prinsip ruang untuk secara paksa membuka pintu ke surga gua semesta, dan dengan usahanya pusaran berputar secara bertahap muncul dalam kehambaan dari mana aura dunia lain sedikit bocor. Ketika pertama kali muncul, pusaran itu masih agak tidak stabil, tetapi segera itu benar-benar stabil. Yang Qiao masuk, Yang Ke berteriak. Ya, Yang Qiao yang saat ini sedang membunuh musuh-musuhnya dengan cepat bergegas menuju pintu. Pada saat yang sama di dalam gua surga semesta, sekelompok kultivator yang terperangkap menatap pusaran yang secara bertahap menjadi terlihat. Gerbang dibuka dengan paksa. Bagi mereka ini hanyalah mimpi buruk. Alasan mereka dapat tetap aman dan sehat adalah karena pintu ke surga gua semesta ini belum pernah dibuka. Jadi jika mereka bersembunyi di sini, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi sekarang gerbang telah dibuka dengan paksa, dan para master klan Tinta ini akan segera masuk. Pada saat itu, berapa banyak dari kultivator ini yang bisa bertahan? Para pemimpin kelompok ini adalah beberapa regu ras manusia. Pada saat ini kapal perang mengambang di udara masing-masing dengan kultivator Open Heaven Orde ke-7. Tidak peduli apa, jika gerbang dibuka dengan paksa, mereka hanya bisa bertarung. Di dalam gerbang ada seseorang yang akan bergegas masuk. Semua orang dengan cepat mengumpulkan kekuatan mereka dan menunggu orang ini muncul sebelum memberinya pukulan ganas. Namun pada saat berikutnya sebuah suara datang dari dunia luar dan memasuki surga gua semesta. Saya Yang Ke dari Star Boundary, harap tenang. Suaranya lantang dan jelas. Para kultivator yang mengumpulkan kekuatan mereka tertegun sejenak sebelum sangat gembira, terutama para kultivator ras manusia di kapal perang terkemuka. Yang Ke ada di sini. Tidak heran gerbang ini telah dibuka dengan paksa. Mereka mengira itu adalah perbuatan klan Tinta, tetapi sebenarnya orang ini. Dari puluhan ribu kultivator di sini, mungkin sebagian besar dari mereka pernah mendengar nama besar Yang Ke sebelumnya, tetapi hanya para pemimpin tim kecil yang memiliki pemahaman tentang dia. Karena mereka semua adalah prajurit yang telah ditarik dari Battlefleet, tim kecil ini di sini juga bertanggung jawab atas evakuasi dan migrasi para kultivator di sini. Hanya saja keberuntungan mereka buruk dan mereka tidak bisa pergi selama beberapa dekade, jadi mereka tidak punya pilihan selain bersembunyi di sini. Yang Ke main dalam prinsip ruang, dan ini bukan rahasia lagi di Battlefield. Di luar Bluesky Pass ini yang pas, dan bahkan murid Myriad Demon Pass, ada juga gua alam semesta dan surga semesta yang tak terhitung jumlahnya, yang telah dia buka dan buat jebakan untuk